Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar bikin heboh, gaji Yaakob Sayuri 8 miliar per musim. Gaji winger timnas Indonesia Yaakob Sayuri bikin heboh publik setelah disebut-sebut mendapatkan bayaran 8 miliar per musim bersama klub barunya Malut United. Namun kabarnya 8 miliar tersebut bukan untuk Yaakob Sayuri saja, tetapi sudah sepaket dengan kembarannya yakni Yance Sayuri. Kedua pemain itu memang kerap dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia, tetapi nominal gajinya tetap saja membuat publik terkejut. Nominal tersebut dianggap sangat tinggi, bahkan menurut salah satu netizen, jumlahnya jauh lebih tinggi dari Ragnar Oratmangun dan Nathan Choaon yang gajinya sekitar 2 miliar per musim. Sementara nama-nama seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk mendapatkan gaji berkisar 1 miliar per musim. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari Malut United soal gaji 8 miliar yang telah terungkap di publik. Di sisi lain, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sedang menggodok aturan penambahan kuota pemain asing di BRI Liga 1 musim depan karena harga pemain lokal yang dianggap terlalu tinggi. Bos Bali United keluhkan harga pemain lokal yang mahal. Harga pemain lokal Indonesia belakangan ini tengah ramai diperbincangkan di jagat sepak bola nasional. Tidak sedikit warganet yang berspekulasi menyebutkan jika harga pemain lokal Indonesia kelewat mahal. Sejatinya hal tersebut memang tidak sepenuhnya salah. CEO Bali United Yabes Tanuri mengkonfirmasi hal tersebut. Bos Serdadu Tridatu itu mengatakan jika ada pemain lokal yang memang memiliki nilai fantastis dibandingkan pemain asing. Harga pemain lokal agak tinggi, beberapa banyak jauh lebih mahal daripada pemain asing, kata Yabes Tanuri kepada awak media beberapa waktu yang lalu. Oleh sebab itu, Yabes Tanuri mengatakan timnya sangat selektif dalam perekrutan pemain untuk musim depan. Yabes pun menegaskan jika Bali United tidak akan membeli kucing dalam karung di jendela transfer kali ini. Persib Bandung datangkan duet Ciro Alves, Dimas Derajat is blue. Rumor kepindahan penyerang Persikabo 1973 Dimas Derajat 27 tahun ke Persib Bandung semakin berhembus kencang di bursa transfer Liga 1 kali ini. Kabar bakal direkrutnya Dimas Derajat oleh Persib Bandung diketahui dari unggahan akun Instagram Gosip Transfer Liga 1 @gosball pada Selasa 18 Juni 2024. Dimas Derajat yang saat ini memperkuat Persikabo memperkuat spekulasi kepindahannya ke Persib dengan sebuah postingan di Instagram pada Selasa 11 Juni 2024. Postingan tersebut menampilkan Dimas ketika membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Respon dari bek Persib, Edo Febriansyah terhadap postingan Dimas Derajat semakin menambah kegembiraan para pendukung Persib. Edo meninggalkan emot atau emoticon dua bola mata sedang memandang yang dijawab balik oleh Dimas dengan tulisan wait atau tunggu. Meskipun hingga saat ini Persib belum mengumumkan secara resmi mengenai transfer pemain untuk musim depan, namun diperkirakan pengumuman ini akan segera dilakukan mengingat persiapan tim untuk Liga Championship Asia 2 dan Liga 1 yang semakin mendekat. Dimas Derajat diharapkan dapat menjadi tambahan kuota bagi lini serang Persib, mengingat pengalamannya dalam membela timnas Indonesia dan performa apiknya bersama Persikabo. Arema FC ditinggal bek andalan Bagas Adi Nugroho. Secara mengejutkan, Bagas Adi pamit dari Arema FC. Informasi tersebut disampaikan langsung di akun Instagram pribadinya @bagasadi pada Selasa malam 18 Juni 2027. Dalam postingan tersebut, pemain berposisi sebagai bek tengah itu menyampaikan rasa terima kasih kepada manajemen Arema FC, staf pelatih, pemain hingga Aremania dan Aremanita. Secara emosional, Bagas Adi juga menyampaikan kalau kebersamaannya bersama Arema FC telah berlangsung cukup lama. Banyak pengalaman yang dia dapatkan selama membela Panji Singoedan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Arema FC, seluruh jajaran manajemen,
staf, pelatih, official team, dan tentunya para pemain yang selama ini sudah selalu memberi support, bahkan selalu bersama di saat suka maupun duka, tulis Bagas Adi. Pemain berusia 27 tahun itu dirumorkan telah diminati oleh sejumlah klub di Liga 1. Salah satunya ialah Bali United. Bersama Arema FC di musim ini, posisi Bagas Adi hampir tidak tergantikan di posisinya sebagai bek tengah. Dia selalu menjadi pilihan utama pelatih. Bagas juga kerap kali diduetkan dengan pemain asing di lini belakang seperti Charles Rafael maupun Julian Guevara. Persik Kediri resmi perkenalkan Evan Dimas. Persik Kediri akhirnya mengungkap sosok pemain anyar pertama mereka untuk musim 2024-2025. Macan Putih, julukan Persik, secara resmi mengumumkan perekrutan Evan Dimas sebagai pemain baru mereka. Evan sendiri bukan nama kaleng-kaleng. Pemain 29 tahun ini sempat dikenal sebagai salah satu talenta terbaik Indonesia. Bahkan ia juga sempat dinilai sebagai versi Indonesia dari Iniesta. Hal ini tak lepas dari gaya permainan yang ditunjukkan ketika membawa timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF dan lolos ke putaran final Piala Asia U19 2014. Di kompetisi lokal, Evan sempat memperkuat sejumlah tim besar termasuk Persija, Arema FC. Namun, perjalanan Evan musim lalu tak terlalu mulus di PSIS Semarang. Setelah dilepas nahkoda Arema FC waktu itu, Fernando Valente, Evan bergabung dengan PSIS Semarang. Bersama Laskar Mahesa Jenar, performa Evan perlahan kembali moncer. Menurut pelatih Persik Kediri, Marcelo Robside, ada alasan khusus dibalik perekrutan Evan Dimas. Ia berharap pengidola Iniesta dan Ahmad Bustoni ini mampu menjadi salah satu pilar lini tengah Macan Putih musim depan. Taisei Marukawa pamit dari PSIS OTW Dewa United. PSIS Semarang memutuskan untuk melepas Taisei Marukawa jelang bertanding di Liga 1 musim depan yang dimulai bergulir pada 2 Agustus mendatang. Taisei Marukawa harus dilepas PSIS Semarang karena adanya regulasi baru di Liga 1 musim depan. Dalam laman resmi klub, tim berjuluk Mahesa Jenar mengkonfirmasi bahwa ada perubahan regulasi di kompetisi sepak bola kasta tertinggi Indonesia atau Liga 1. PSIS Semarang mengkonfirmasi bahwa pada Liga 1 2024-2025 setiap klub boleh mempunyai 2 pemain asing dari Asia. Sayangnya, kedua pemain asing itu tidak boleh bermain bersama-sama dalam satu lapangan di pertandingan. Setiap pemain asing Asia yang bermain harus digantikan oleh pemain asing Asia lainnya dalam pertandingan. Sementara PSIS Semarang mempunyai 2 pemain asing Asia, yakni Taisei Marukawa dari Jepang dan Gali Freitas dari Timur Leste. Adapun Taisei Marukawa dan Gali Freitas merupakan 2 pemain yang sering bermain bersama-sama dalam satu pertandingan di Liga 1. Selanjutnya, Taisei Marukawa dikabarkan bakal bergabung ke klub Sultan Dewa United. Arema FC dikaitkan dengan gelandang Mohamed Osman. Gelandang blasteran Belanda Suriah, Mohamed Osman dikaitkan dengan Arema FC. Saat ini pemain berusia 30 tahun itu masih memperkuat Lampung Warrior di Liga Thailand. Semasa remaja, Osman pernah memperkuat timnas Belanda U15 dan U16. Namun saat senior, Osman memutuskan membela timnas Suriah, tanah kelahirannya. Sejak kecil, Osman tumbuh di VTC Arnhem Youth hingga naik ke kasta senior pada tahun 2015. Sempat berpindah-pindah ke sejumlah klub di Liga Belanda dan menjajal Liga Bahrain bersama Al Kharayat. Osman lantas ke Thailand pada musim 2022. Osman mampu menempati lebih dari 2 posisi di lini tengah. Selain bisa berperan sebagai gelandang serang, pemilik 19 caps bersama timnas Suriah ini juga mahir menjadi gelandang tengah. Tentunya kehadiran Osman bisa menjadi solusi kebutuhan Arema di lini tengah. Pemain kelahiran 1 Januari 1994 ini bakal bersaing dengan gelandang asing Arema FC musim lalu, yakni Julian Guevara, yang kabarnya mendapatkan kontrak anyar. Musim ini Osman tampil dalam 28 pertandingan bersama Lampung Warrior. Mereka finish di peringkat 9 klasemen akhir. Osman sendiri menyumbang 7 gol dan 6 assist.
Jika Arema ingin mendapatkannya, tentunya harus sedikit bersabar. Pasalnya Osman masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2024. Persebaya dikabarkan berhasil pulangkan Rizky Ridho. Di balik cancelnya transfer Fahrudin Arianto dari Madura United ke Persebaya, tak terlepas dari adanya kesepakatan transfer antara Bajul Ijo dan Persija soal Rizky Ridho. Fahrudin Arianto ke Persebaya. Gagal pulangnya Rizky Ridho ke Persebaya membuat Fahrudin batal ke Persebaya, tulis @ligawakanda.id. Belum diketahui skema apa yang dilakukan Persebaya Surabaya dalam mendatangkan Rizky Ridho. Akan tetapi disinyalir Rizky Ridho digait oleh Persebaya dengan skema pinjaman dari Persija Jakarta. Mengingat kontrak Ridho yang baru diteken per 1 Juli 2023 lalu akan berakhir pada 30 Juni 2026 atau kurang lebih 2 musim lagi. Jika benar Persija Jakarta bakal kehilangan Rizky Ridho, maka Macan Kemayoran harus bergegas untuk segera mencari pengganti sepadan untuk lini belakangnya musim depan.